Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal jan wa sammal mutamarridina minhum bisyaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimur rahman wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alamul iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawjudi fi kulli zamani wa makan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Ats-Tsaniyatu wa Sab'un min Suwaril Quran, Suratul Jin, Makiyyatun wa ayatuha 28. Yang ke-72 daripada surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Jin. Surah Al-Jin ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 28 ayat. Di antara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada makhluk yang bernama jin, dan kita wajib mempercayai tentang adanya jin itu, karena dijelaskan di banyak tempat di dalam kitab suci Al-Quran tentang keberadaan jin itu. Berbagai macam pendapat para ulama mengenai jin itu siapa. Kita ambil salah satu pendapat dari pendapat-pendapat itu yang mengatakan bahwa al-jinnu hum dzurriyyatu iblis, ghaira anna al-mutamarrida minhum yusamma syaitana, kama anna al-insa aulad Adam. Bermula jin itu merupakan turunan iblis, zuriatnya iblis. Tetapi jin-jin yang nakal itu disebut dengan syaitan. Jin yang selalu mengganggu manusia, baik mengganggu rohani atau mengganggu jasmaninya, itu disebut dengan syaitan. Sebagaimana manusia itu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi jin itu merupakan zuriat iblis. Sedangkan para ulama tafsir belum mendapatkan dalil siapa bininya iblis itu. Kalau Adam ada Hawa, nah iblis belum ada keterangannya. Paman amana minal jinni faqad inqata'at nisbatuhu min abihi wal tuhika bi Adam, wa man kafara minal insi faqad inqata'at nisbatuhu min abihi wal tuhika bi iblis. Jin yang beriman kepada Allah
dan Rasul, maka terputus hubungan dari bapaknya iblis. Terputus hubungan dari bapaknya iblis, dan dia dimulhakkan dengan manusia, dimulhakkan, dihubungkan dengan Adam. Jin-jin yang beriman kepada Allah itu boleh kada dikatakan lagi sebagai anaknya atau zuriatnya iblis, tapi itu dihubungkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa man kafara minal insi faqad inqata'at nisbatuhu min abih wa tuhika bi iblis. Dan manusia yang kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, maka terputus hubungannya dari Adam, dan dia bisa dimasukkan dalam kelompoknya iblis. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi makhluk yang bernama syaitan itu bisa daripada bangsa jin dan bisa juga dari bangsa manusia. Manusia-manusia yang selalu mengajak orang kepada maksiat, manusia-manusia yang membawai orang kepada jalan kemungkaran, ini syaitan. Sebagaimana jin yang berbuat demikian disebut dengan syaitan juga. Firman Allah dalam surat Al-An'am menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Tiap-tiap nabi itu kami jadikan ada musuhnya, syaitan-syaitan dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan syaitan-syaitan dari bangsa jin. Dan Rasulullah pun menjelaskan, menganjurkan kepada kita, ta'awwadzu billah min syayatinil jinni wal ins. Berlindunglah kalian dari Allah, dengan Allah, daripada syaitan-syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab tafsir, beberapa kitab tafsir, wa inna mu'minihim yusallun wa yasumun wa yahujjun wa yatufun wa yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna al-ulum wa ya'khudunaha 'anil insi wa illam yash'uru bihim. Jin-jin yang beriman, jin yang beriman itu mereka sembahyang, puasa, naik haji, tawaf, membaca Al-Quran, belajar ilmu-ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Barangkali ada jin di tengah-tengah kita, dan mereka mengambil ilmu-ilmu itu dari manusia, sekalipun manusia tidak mengetahui bahwa yang hadir itu ada di antaranya jin-jin yang beriman kepada Allah dan Rasul. Wa inna fil jinni qadariyatun wa murji'atun wa khawarij wa syi'atun wa sunniyah. Dan bahwa pada bangsa jin itu ada yang beraliran qadariyah, ada beraliran murji'ah, ada alirannya khawarij, ada mazhabnya syiah, ada mazhabnya ahlu sunnah. Macam kita juga. Jadi jin-jin yang beriman itu ada Muhammadiyah, ada NU. Ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang 20, ada yang mau maulid, ada yang anti maulid, sama dengan kita. Cuma jin gak ada berpartainya. Kalau mazhabnya ada. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi jin-jin yang kafir kepada Allah, yang disebut dengan syaitan, itu pekerjaannya adalah mengganggu kita. Kada ada urusan lain pada mengajak kita, mengganggu kita, baik yang diganggunya itu jasad kita
atau diganggunya itu rohani kita. Yang penting manusia itu agar kadang mendapatkan kenyamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Baik orangnya sakit-sakitan atau jiwanya suka kepada kemaksiatan, nah itulah pekerjaan syaitan atau jin yang kafir kepada Allah dan Rasul tadi. Nah, dalam hal menghadapi urusan syaitan ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika mengganggu akan engkau daripada syaitan oleh yang mengganggu, baik mengganggu jasad kita atau mengganggu roh kita sehingga kita suka kepada maksiat, fasta'iz billah, berlindunglah dengan Allah. Karena hanya Allah yang bisa menjaga kita daripada godaan atau gangguan jin kafir atau syaitan tadi. Selain daripada Allah, kada akan bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya beliau hendak membaca Quran aja kada. Jadi beliau duduk-duduk biasa terdengar oleh sahabat mengucap a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk itu. Nah, karena hanya dengan berlindung kepada Allah kita terpelihara daripada gangguan atau godaan syaitan. Dan firman Allah dalam surat yang berikutnya, innalladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa kepada Allah, bila menyentuh akan mereka oleh sekelompok dari syaitan, mereka berzikir kepada Allah. Maka akhirnya mereka sadar kembali, normal kembali. Nah, jadi artinya ada dua hal yang bisa membentengi diri kita daripada syaitan atau jin kafir ini. Pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, berzikir. Termasuk mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu minta perlindungan daripada gangguan syaitan, jin kafir. Mengucap basmalah termasuk zikir yang melindungi kita daripada gangguan atau godaan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana la yastahillu at-ta'am alladzi lam yuzkar ismullah alaihi." Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya syaitan itu atau jin kafir itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Kalau kita makan tapi kadang mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, nah itu syaitan-syaitan jin-jin kafir boleh ikut makan bersama kita. Tapi kalau kita sebelum makan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tidak dibolehkan syaitan jin kafir itu untuk mendekat makanan itu, sehingga makanan yang kita makan itu menjadi penuh dengan barakah, dengan kebaikan. Nah, makanan yang kita makan walaupun daripada yang halal, tapi karena dikawani oleh syaitan, maka makanan kita itu akan kurang keberkahannya. Makanan yang kurang keberkahannya kalau kita makan, maka itu tidak akan bisa mendorong kita untuk berbuat ketaatan, kebaktian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makanan itu kurang barakahnya. Makanan yang berberkah akan menggerakkan kita, menguatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Lau anna ahadakum idza ata ahla qala bismillahillahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada
rawahul Bukhari. Ujar Nabi kita, jikalau salah seorang kamu mengumpuli istrinya, kemudian sebelumnya dia mengata dengan bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami syaitan, dan jauhkan syaitan daripada yang kau berikan kepada kami. Hanyar mengumpuli bininya. Kemudian andai kata ditakdirkan dari perkumpulan itu lahir seorang anak, maka anak itu tidak akan bisa diganggu gugat oleh syaitan, baik jasmaninya atau rohaninya, sehingga anak ini menjadi anak mahfuz, anak yang terpelihara. Jadi disunatkan orang yang hendak mengumpuli bini itu, baik lakinya atau bininya, mengucap doa tadi. Andai kata ditakdirkan itu jadi anak yang luar biasa. La yadurruhu syaitan, anak yang tidak bisa diganggu oleh syaitan abada, selama-lamanya. Lam yadurruhu syaitanun abada. Nah, kemudian berkata Imam Mujahid berkata, idza jama'a ar-rajul ahlahu wa lam yusammi intawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ah. Kalau seseorang itu mengumpuli istrinya tapi kada berbismillah, berdoa kada berbismillah kada, maka syaitan atau jin kafir itu meliputi di seluruh kemaluan itu laki-laki dan umpat jiwa bersetubuh dengan bininya. Bila jadi anak, ini membahayakan anaknya. Kenapa? Waktu maulah umpar syaitan saham ada di situ. Syaitan ada saham lawan anak nih tuh. Intawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ahu. Dan Nabi bersabda lagi, wa idza dakhala falam yazkurillah ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau kita masuk rumah tapi kita kadang mengucapkan zikir, ya sekurang-kurangnya bismillah, naik ke rumah. Kalau kita kadang mengucap bismillah, maka syaitan mengajak kawan-kawannya, mari kita guringan di rumah ini. Adraktumul mabit. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi satu-satunya jalan untuk memelihara diri daripada jin kafir atau syaitan tidak ada lain, pertama dengan berlindung kepada Allah, yang kedua memperbanyak zikrullah, terutama di awal-awal pekerjaan kita itu. Surat Al-Jin ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Rasul, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar satu kelompok daripada jin. Waktu Nabi kita membaca Al-Quran, ada sekelompok jin yang mendengari bacaan Nabi itu. Begitu dia mendengar jin ini bacaan Nabi kita, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kami sungguh mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini Al-Quran ajaba. Al-Quran ini menakjubkan dalam segala macam seginya. Dari susunan kata-katanya, dari makna yang terkandung di dalamnya, dari kabar-kabar yang terjadi akan datang, dari kisah-kisah yang terjadi yang telah lalu, semua ada tercakup dalam Al-Quran. Andai kata berkumpul seluruh profesor yang ada di dunia ini yang ahli bahasa, tetap mereka kada akan mampu maulah seperti Al-Quran itu. Nah, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Quran itu mengarahkan kita kepada petunjuk.
Fa'amanna bih, kami beriman dengan Al-Quran. Ujar jin tadi. Dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami seorang jua pun. Jin hanya kalau mau mendengarkan Al-Quran dengan menghayati, jin masuk Islam. Apalagi manusia. Asalkan mau mendengari Al-Quran. Nah, dari ayat tadi Imam Fakhrul Razi menyimpulkan ada 5 hal yang bisa diambil. Pertama, ba'tsur rasul ilal jin. Nabi kita itu bukan hanya bertugas mengajak manusia ke jalan Allah, tapi juga beliau bertugas mengajak bubuhan jin untuk mentauhidkan Allah. Jadi jin itu nabinya ya nabi kita juga. Yang kedua, dari ayat itu diambil faidah, lamma sami'ul Qur'an arafu i'jazahu, manakala orang jin tadi mendengar Al-Qur'an, mereka mengakui akan lemahnya manusia daripada membikin atau maulah seperti Al-Qur'an itu. Yang ketiga, al-jinnu mukallafun. Jin itu sama dengan manusia, dibebani hukum-hukum. Kalau melanggar ini berdosa, memperbuat ini hukumnya wajib. Matinya kayaknya nang baik ke surga, nang jahat ke neraka, sama dengan manusia. Yang keempat, al-jin yasma'u kalamana wa yafham. Jin itu mendengar pandiran kita dan inya mengerti. Kita ini berpandiran, jinnya mendengar dan paham. Yang kelima, al-jinnul mu'min yad'u ghairahu ilal iman. Jin yang sudah beriman itu dia akan mengajak jin-jin yang lainnya untuk beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Jin ini banyak Allah memberikan petunjuk hidayah kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang tahu dengan yang gaib. Hanya Allah yang tahu sesuatu yang ada di depan mata kita. Esok kayak apa kejadiannya hanya Allah yang tahu. Andai kata duit kita hilang, tabulirit di mana andaknya hanya Allah yang tahu. Andai kata sepeda kita hilang, siapa nang maanu di mana andaknya hanya Allah yang tahu. Alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan atas gaibnya itu akan seseorang. Allah tidak memberikan pelajaran tentang mengetahui yang gaib ini kepada seseorang juga pun. Tidak ada makhluk Allah yang diberi Allah pengetahuan untuk mengetahui yang gaib-gaib, itu tidak ada. Illa man irtada mir rasul, kecuali rasul-rasul yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang tahu gaib, perkara gaib itu, baik ke aku lawan ini bakawan, baik ke aku lawan ini kawin, nang tahu hanya Allah. Kecuali ada orang-orang, tapi rasul-rasul Allah yang diberitahu oleh Allah perkara-perkara yang gaib tadi. Nah, adapun para aulia-aulia Allah itu ditetapkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa di antara aulia-aulia Allah itu pun ada yang diberitahu tentang hal-hal yang gaib itu. Nah, jadi hanya ada 3. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik mutlak pengetahuan yang gaib. Allah bisa berikan itu kepada rasul-rasul yang dia ridai dan para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pada itu tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Dan kalau ada yang tahu selain daripada itu, tidak boleh kita mempercayainya. Tukang ramal atau dukun atau ahli nujum nang model tahu lawan nang gaib-gaib, itu sedikit pun kada boleh dipercayai. Bukan hanya haram, tapi bisa membawa kepada kekafiran seseorang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, rawahul Humaidi. Siapa datang ke tukang ramal betakun sesuatu, tadi kehilangan di rumah, siapa ma'anu, orang paraka, orang jauh kah, kula kah, di mana orangnya, betakun lawan tukang ramal. Jangan yang ditakuni Rasulullah ada apa-apa, atau yang ditakuni aulia Allah itu mungkin bisa ada jawaban yang benar. Tapi yang ditakuni arrafan, orang yang dikenal tahu lawan yang gaib-gaib, tapi kada dikenal sebagai aulia Allah, betakun situ. Nah, bahayanya apa? Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, tidak diterima baginya sembahyang 40 malam. Mana hilang harta, mana sembahyang pulang hilang. Jadi kerugian dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasa'alahu an syai' hujibat anhu taubah arba'ina lailah fa in saddaqahu bima qala kafara, rawahu Tabarani. Ujar Nabi kita, barang siapa datang kepada kahin, yang tadi arraf, pendapat ahli lugat, ahli bahasa mengatakan kalau arraf itu orang-orang yang modelnya tahu lawan hal-hal yang sudah terjadi. Misal kita kehilangan barang, kan sudah terjadi tuh kita takunakan di mana andaknya, siapa nang ma'anu, itu ngarannya arrafan. Nah, kalau kahin ini untuk orang-orang yang meramal masa depan. Ngaranku ini nah itu makan kayak apa, kayaknya baiknya aku tahun dudi baik kah, ada kemajuan kah, kada kah, nggak ada ganti ngaran. Ini udah ada baik ganti pulang kan 4-5 kali berganti ngaran, nggak ada baik-baik juga lagi. Kenapa? Karena kadang ngaran nama ulah baik manusia itu. Nah, itu kahin ngarannya. Ujar Nabi kita, sabda beliau, siapa mendatangi kahina, orang yang meramal masa akan datang, dia betakun sesuatu daripadanya, maka di dinding ditutup, dihijab daripadanya pintu tobat 40 malam. Itu betakun aja hanyar. Amun percaya kafara kafir. Fa in saddaqahu bima qala kafara. Jikalau dia percaya dengan apa yang dia kata oleh si dukun tadi, oleh kahin tadi, kafara, kafir. Ramalan-ramalan, ramalan bintang sama aja itu ahli nujum. Lagi di TV-TV tuh meramal-ramal apa? Di surat kabar ada ramalan bintang. Dibuka aja jangan itu. Bila kita membuka membaca sudah berdosa, bila percaya gandal bana bahayanya. Fa in saddaqahu bima qala kafara, rawahu Tabarani. Para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian bahwa hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada apa-apa yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membentengi diri kita, bisa menjaga diri kita daripada gangguan-gangguan tipu daya ataupun godaan jin kafir atau syaitan yang terkutuk itu. Nah, selanjutnya surat yang ke-73 adalah surat Al-Muzammil. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'inu dinas shiratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.